Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik saat Dinar duduk di beranda rumah panggungnya. Di tangannya, segelas teh manis yang sudah mulai dingin. Pandangannya kosong menatap sawah di seberang jalan kecil yang basah oleh embun. Hatinya masih gelisah sejak semalam. Surat panggilan kerja dari kota masih terselip di bawah sajadah ayahnya. Dinar, kamu masih mikirin soal kerjaan itu? Suara, berat dan tenang dari belakangnya menyadarkan lamunannya. Dinar menoleh. Ayahnya Ustaz Karim duduk perlahan di sampingnya, membawa mushaf kecil yang sudah usang di ujung-ujungnya. Dinar hanya mengangguk pelan. Ayah nggak ngelarang. Tapi kamu harus paham hidup di kota nggak sama kayak di sini, lanjut Ustaz Karim sambil membuka mushaf. Aku tahu ya, tapi aku juga nggak bisa terus-terusan di sini, cuman bantuin emak masak buat pengajian. Kita butuh biaya. Adik juga sebentar lagi masuk madrasah Aliyah, jawab Dinar pelan. Ustaz Karim menatap anak gadisnya itu. Dinar, satu-satunya anak perempuan dari 3 bersaudara, memang sejak kecil paling dekat dengannya. Ia lembut, rajin, dan patuh. Sejak usia 8 tahun, Dinar sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik. Kini usianya 18 dan waktunya memang mulai mencari jalannya sendiri. Di sana kamu kerja jaga konter HP kan? Siapa? Namanya tadi yang nawarin? Namanya Mas Dodi, ya. Saudara jauh dari pihak emak. Katanya bosnya butuh orang jujur buat jaga konter. Gajinya lumayan. Ustaz Karim mengangguk pelan. Ia menutup mushafnya, lalu mengambil sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kain putih kecil, terikat rapi. Dinar menatapnya heran. Apa ini ya? Ini potongan ayat dari Al-Baqarah. Ayah tulis tangan dan bungkus sendiri. Kamu simpan, jangan dibuka. Gantung di lehermu, atau taruh di saku. Jangan pernah tinggalin sholat. Amalkan wirid yang biasa kamu baca habis maghrib. Dan tiap malam sebelum tidur baca ayat kursi 3 kali. Dinar menerima benda itu dengan kedua tangan. Meski tak bertanya banyak, ia tahu ayahnya bukan sembarang guru ngaji. Banyak orang dari desa lain yang datang ke rumah minta doa, minta air, ruqyah, atau sekadar minta petunjuk. Ya, Dinar takut sebenarnya. Tapi Dinar juga nggak mau nyerah. Masa iya jadi beban terus? Rasa takut itu biasa. Tapi jangan sampai kamu kehilangan pegangan. Dunia ini bukan cuma soal kerja dan uang. Ada yang lebih besar dari itu semua, ucap Ustaz Karim sambil menepuk pundak anaknya. Hari itu juga emak sibuk menyiapkan bekal. Nasi uduk, ayam goreng, dan beberapa baju lipat yang dimasukkan ke dalam koper kecil warna biru. Adik Dinar yang paling kecil, Farhan, terus merengek agar kakaknya tidak jadi pergi. Nanti Kak Dinar pulang lagi, Han. Gak lama kok, ucap Dinar sambil mengusap kepala adiknya. Sebelum berangkat, Dinar mencium tangan ayah dan ibunya. Ustaz Karim memeluk Dinar lama sekali. Dalam pelukannya, ia berbisik, kalau kamu mimpi buruk atau merasa ada yang aneh, jangan takut, ambil wudhu dan baca doa ini. Lalu ia bisikkan satu doa pendek yang belum pernah Dinar dengar sebelumnya. Doa itu terasa dingin di telinganya, seperti air sejuk di musim kemarau. Perjalanan ke kota cukup jauh. Dinar naik bus umum dari terminal kecamatan. Sepanjang jalan ia tak bisa tidur. Wajah ayahnya terbayang terus di kepala. Dinar memang belum pernah tinggal jauh dari keluarga. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki ke dunia yang berbeda. Sesampainya di kota, Mas Dodi sudah menunggu di depan halte. Ia tersenyum ramah, membawakan koper Dinar. Alhamdulillah selamat sampai, Din. Ayo, kita langsung ke konter ya, sekalian kenalan sama bos. Konter HP itu tidak terlalu besar tapi bersih dan tampak modern. Ada 2 etalase kaca, beberapa rak isi aksesoris, dan 1 ruang kecil di belakang yang katanya digunakan untuk gudang dan istirahat. Di pojok atas ada kamera CCTV dan kipas angin, kecil yang terus berputar. Nah, ini bosnya, kata Mas Dodi sambil menunjuk pria berkacamata yang sedang menghitung stok barang. Namanya Pak Hermawan. Penampilannya rapi, suaranya lembut, dan cara bicaranya sopan. Ia menyambut Dinar dengan ramah dan langsung membuat suasana tidak terlalu tegang. Kalau kamu kerja di sini, saya cuma minta satu.
jujur dan rajin. Soal makan dan tempat istirahat, nanti disiapin. Kita di sini udah kayak keluarga, ucap Pak Hermawan sambil tersenyum. Dinar mengangguk. Dalam hati ia merasa bersyukur, awalnya tampak lancar. Tapi entah kenapa, saat berjabat tangan dengan Pak Hermawan, jimat di sakunya terasa hangat, bukan panas membakar, tapi hangat seperti ada aliran darah yang bergerak cepat. Dinar refleks memegang sakunya, tapi buru-buru tersenyum agar tak terlihat aneh. Hari itu ditutup dengan makan malam bersama Mas Dodi dan 2 pegawai lain yang baru saja keluar, katanya karena mau pulang kampung. Mereka tampak terburu-buru dan tidak banyak bicara. Dinar malam itu tidur di kamar kecil di belakang konter. Tempatnya sempit tapi cukup nyaman. Ia memandangi langit-langit kamar, dan dalam hati berdoa. Doa yang biasa ia ucapkan saat akan tidur, ditambah 1 doa dari ayahnya yang kini ia hafal. Saat ia pejamkan mata, angin malam masuk lewat lubang angin di atas. Kain jimat di bawah bantalnya terasa bergetar pelan. Tapi Dinar tidak merasa takut. Ia hanya merasa, ini baru permulaan. Hari-hari pertama Dinar di konter HP berjalan cukup lancar. Ia belajar cepat. Dalam 2 hari, ia sudah bisa hafal semua jenis kartu perdana, harga paket data, dan cara registrasi kartu. Ia juga mulai mengerti sistem stok dan laporan harian. Pak Hermawan kelihatan senang dengan kinerjanya. Bagus, Din. Jarang ada yang baru kerja langsung bisa ngitung stok segesit kamu. Kalau begini terus nanti ada bonus, ucap Pak Hermawan sambil tersenyum lebar. Dinar hanya tersenyum sopan. Ia memang selalu diajarkan untuk bekerja dengan serius apapun pekerjaannya. Tapi entah kenapa setiap kali Pak Hermawan menatapnya agak lama, Dinar merasa kurang nyaman. Tatapan itu seperti, bukan tatapan bos ke pegawai, tapi lebih seperti orang yang sedang menilai sesuatu yang bukan sekadar kerjaan. Meski begitu, Dinar tidak ingin suudzon. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Konter tempatnya bekerja buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi Pak Hermawan sering datang lebih pagi, kadang sudah ada di depan konter jam 8. Ia jarang marah, malah cenderung terlalu ramah. Dinar bahkan pernah melihat Pak Hermawan membelikan makan siang untuk petugas kebersihan depan ruko. Bos kita tuh beda, Din. Baik banget, kata seorang pegawai konter sebelah saat mampir membeli pulsa. Dinar mengangguk pelan. Memang, secara kasat mata Pak Hermawan nyaris tidak punya celah. Tapi makin lama Dinar bekerja di sana, makin banyak hal yang tidak bisa ia abaikan. Misalnya, ruang kecil di belakang konter, tempat istirahat dan menyimpan barang, selalu terkunci, rapat setiap hari Kamis sore sampai Jumat pagi. Ketika Dinar tanya ke Mas Dodi, jawabannya selalu sama. Bos lagi inventaris, nggak boleh ada yang ganggu. Tapi waktu Dinar iseng menguping dari pintu belakang, ia pernah mendengar suara seperti orang komat kamit pelan, seperti sedang baca mantra. Ada juga bunyi dentingan logam dan bau seperti dupa, walaupun tidak terlalu kuat. Lalu soal pegawai sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, Dinar sudah melihat 2 orang keluar masuk. Yang satu keluar minggu pertama ia datang, yang satunya baru bertahan 4 hari. Dinar sempat menanyakan hal itu ke Pak Hermawan. Kadang anak-anak muda nggak sabaran kerja, gampang bosan. Jawabnya ringan sambil menyeruput kopi. Tapi Dinar mulai curiga. Pegawai-pegawai itu tidak pernah pamit langsung. Mereka seperti menghilang begitu saja. Mas Dodi juga selalu menghindar jika Dinar tanya lebih lanjut. Satu malam, saat konter sudah tutup dan Dinar sedang mengecek stok, Pak Hermawan datang membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Ini buat kamu. Lapar kan? Katanya sambil menyodorkan 1 kotak nasi goreng. Dinar ragu. Ia merasa aneh diberi makan malam langsung oleh bos, padahal biasanya cuma bareng-bareng kalau ada acara. Tapi karena sungkan, ia terima juga. Saat makan, Pak Hermawan duduk di depan meja kasir, memandangi Dinar tanpa banyak bicara. Dinar berusaha tetap tenang. Kamu betah kerja di sini, Din? Tanya Pak Hermawan tiba-tiba. Alhamdulillah, betah Pak, jawab Dinar sambil senyum tipis. Kamu beda dari pegawai-pegawai sebelumnya. Ada sesuatu dalam diri kamu yang unik. Dinar terdiam. Perutnya langsung terasa tidak enak. Tangannya berhenti mengaduk nasi goreng.
Ia hanya menjawab pendek. "Maksud Bapak?" Pak Hermawan tertawa kecil. Nggak penting. Saya cuma senang lihat anak rajin dan jujur." Setelah makan malam itu, Dinar mulai lebih berhati-hati. Ia semakin rutin membaca doa-doa yang diajarkan ayahnya. Setiap selesai Isya, ia mengurung diri di kamar kecil belakang, berwudu dan membaca ayat-ayat perlindungan. Kadang jimat dari ayahnya ia keluarkan dan letakkan di bawah bantal. Suatu hari Dinar memberanikan diri bertanya ke pegawai warung kopi seberang konter, seorang ibu paruh baya yang biasa dipanggil Bu Jum. "Bu, udah lama ya konter ini buka?" "Bu," Jum mengangguk sambil menyeduh kopi. "Udah hampir 2 tahun deh, tapi pegawainya sering ganti. Saya aja kadang bingung. Tiap bulan ada aja muka baru. Tapi bosnya memang baik. Banyak bantuin warga sini kalau ada masalah." Dinar ragu mau lanjut nanya, tapi tetap bertanya. "Pernah ada yang cerita aneh-aneh soal tempat itu nggak, Bu?" Bu Jum menatap Dinar beberapa detik, lalu pelan-pelan berkata, "Adek kerja di situ ya? Hati-hati aja. Jangan gampang percaya sama semua senyuman orang. Kadang senyum itu cuma topeng." Dinar mengangguk. Ia paham maksud Bu Jum. Malam-malam berikutnya, ia mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Hermawan lebih cermat. Kadang pria itu berbicara sendiri di dalam gudang saat pintunya tidak sepenuhnya tertutup. Kadang juga ia membawa kotak kecil berwarna merah tua dan masuk ke dalam tanpa ada yang tahu isinya. Pada satu malam Jumat, Pak Hermawan datang lebih malam dari biasanya. Ia membawa 2 kardus besar dan langsung masuk ke gudang belakang. Dinar hanya bisa melihat sekilas benda-benda seperti kain hitam dan botol kecil dari balik celah pintu. Suara pintu langsung dikunci dari dalam. Dinar mencoba mengalihkan pikiran. Ia mengambil mushaf kecil di rak buku dan mulai membaca beberapa ayat untuk menenangkan diri. Tapi baru beberapa menit membaca, lampu konter tiba-tiba mati. Gelap total. Dinar terdiam mencoba mendengar. Tidak ada suara dari belakang. Hanya suara kipas yang masih berputar karena terhubung ke cadangan listrik. Lalu terdengar suara langkah, pelan tapi berat dari arah gudang. Dinar menahan napas. Tak lama, lampu menyala kembali. Dinar berdiri tergesa, pura-pura sibuk menata aksesoris. Pak Hermawan keluar dari gudang, wajahnya biasa saja. "Maaf ya, tadi listrik ngadat. Kamu nggak takut sendirian?" Dinar menelan ludah. "Enggak, Pak. Udah biasa mati lampu juga di kampung." "Pak." Hermawan tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak seramah biasanya. Ada sesuatu yang dingin di matanya. Dinar tidak bicara apa-apa lagi malam itu. Di kamar kecilnya ia tidak bisa tidur. Jemarinya menggenggam jimat dari ayahnya erat-erat. Hatinya mulai yakin ada yang salah dengan tempat ini. Dan bosnya bukan orang biasa. Sudah 3 malam berturut-turut Dinar terbangun dengan napas tersengal. Mimpi yang sama terus menghantuinya. Seorang wanita berselubung hitam berdiri di depan cermin, memanggil namanya dengan suara serak. Tidak berteriak, tapi lirih dan mengendap di telinga, seperti bisikan. Dinar tidak bisa melihat wajah wanita itu karena tertutup rambut panjang yang basah, tapi ia bisa merasakan tatapannya. Malam pertama ia mengira itu cuma mimpi biasa. Tapi malam kedua dan ketiga, sosok itu makin jelas dan suara panggilannya makin dekat. "Dinar, waktumu hampir tiba." Di dalam mimpi, cermin itu ada di kamar konter. Padahal kenyataannya kamar Dinar bahkan tidak memiliki cermin. Tapi dalam mimpi itu, cermin itu besar, berdiri di sudut kamar dan penuh embun. Dinar mulai takut tidur. Siang harinya pun tak kalah aneh. Saat membersihkan kaca etalase konter, ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia pikir mungkin itu pantulan dari luar, sampai ia sadar semua pintu masih tertutup. Lain waktu, saat sedang melayani pembeli, ia melihat bayangan hitam di kaca samping rak. Sosok itu berdiri kaku, lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Dinar. Ketika ia menoleh cepat, tidak ada apa-apa. Tapi pembelinya, seorang mahasiswa, malah ikut menoleh ke belakang sambil berkata, "Tadi ada orang di situ ya?" Dinar langsung gemetar. Ia tidak menjawab, hanya menyelesaikan transaksi secepatnya dan pura-pura sibuk merapikan konter.
Malam harinya setelah konter tutup dan Pak Hermawan pergi lebih dulu, Dinar duduk sendirian di kursi kasir. Ia mencoba mengusir rasa takut dengan mendengarkan murotal dari ponselnya. Tapi tak lama, hidungnya mencium bau aneh, aroma bunga Kamboja. Wangi menyengat itu seperti datang dari bawah meja kasir. Ia cek, tak ada bunga atau apapun di sana. Tapi baunya terus ada, bahkan makin tajam. Dinar buru-buru berdiri dan masuk ke kamar belakang. Ia mengambil jimat dari ayahnya dan merapatkannya ke dada. Air matanya mulai turun pelan. Ia belum pernah merasa seketakutan ini seumur hidup. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon sore itu. Pak Hermawan datang ke konter hanya sebentar. Ia memakai baju koko hitam dan peci gelap. Di tangannya ada kotak kayu kecil. Ia bilang ke Dinar bahwa malam ini dia tidak akan kembali sampai besok. Kalau kamu dengar suara-suara aneh nanti malam, anggap aja angin lewat. Biasa, di sini suka ada orang mabuk lewat, katanya santai sambil menepuk bahu Dinar. Dinar hanya mengangguk kaku. Ia tahu malam Jumat Kliwon selalu identik dengan hal mistis. Tapi baru kali ini ia merasa benar-benar sendirian di tempat yang terasa bukan dunia biasa. Sekitar pukul 11 malam saat ia berbaring dengan lampu kamar dimatikan, tiba-tiba terdengar azan. Tapi yang membuatnya merinding, azan itu bukan dari arah masjid. Sumber suaranya datang dari bawah lantai seperti dari ruang bawah tanah. Suaranya berat, datar, dan terdengar seperti diputar dari pita rekaman lama. Kalimat-kalimatnya panjang, lambat dan penuh gema. Dinar bangun dan duduk. Ia menguatkan hati, mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu ia berdoa dengan air mata mengalir. Tepat setelah mengucap salam, jendela kamar bergetar sendiri. Tidak ada angin, tapi gorden bergerak pelan. Dinar langsung mengambil jimat dan merapalkan doa yang dibisikkan ayahnya. Saat itulah terdengar suara dari balik tembok, suara perempuan tertawa pelan, seperti mengejek. Kemudian suara itu berubah menjadi bisikan panjang. Lihatlah cerminmu, lihat aku. Dinar menoleh ke sudut ruangan. Di sana, di tempat yang seharusnya kosong, tiba-tiba ada cermin berdiri, persis seperti dalam mimpinya. Bingkainya hitam, pekat, permukaannya buram. Cermin itu muncul begitu saja, tidak mungkin ia salah lihat. Ia mendekat perlahan, menahan napas. Tangannya gemetar. Saat berdiri di depan cermin itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tapi tidak bergerak. Bayangan Dinar di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kemudian dari belakang bayangan itu, muncul sosok wanita berselubung hitam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri di belakang pantulan Dinar, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk keluar kamar. Seketika cermin itu menghilang, seperti asap yang ditiup angin. Dinar terduduk di lantai. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya lemas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Sampai pagi, ia hanya duduk bersandar di pojok kamar, menggenggam jimat dan mushaf kecil. Pagi harinya, saat konter buka, Pak Hermawan datang dengan wajah cerah seperti biasa. "Pagi, Din. Gimana malammu?" Dinar tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu lama. Di balik senyum sopannya, ia merasa sedang melihat dua sisi manusia. Yang satu ramah dan yang satu gelap. "Pak." Hermawan hanya tertawa kecil. "Kamu pucat banget. Gak tidur ya?" Dinar ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya seperti terkunci. Yang ia tahu, mulai sekarang ia harus lebih waspada. Karena ini bukan lagi soal kerja, tapi soal nyawa. Dan mungkin soal jiwa. Hari itu konter agak sepi. Hanya 1-2 pelanggan yang datang membeli pulsa dan aksesoris. Dinar duduk di balik meja kasir, matanya terus melirik keluar. Ia belum bisa melupakan kejadian malam Jumat Kliwon kemarin. Setiap mendengar suara lirih atau bau wangi mencurigakan, tubuhnya langsung merinding. Siang menjelang sore, seorang perempuan datang. Wajahnya tirus, kulitnya kusam seperti habis sakit berat. Pakaiannya lusuh, dan matanya tampak was-was. Ia berdiri di luar konter agak lama, seperti ragu mau masuk atau tidak. Dinar bangkit dari kursi menghampiri pintu. "Iya kak, mau beli sesuatu?" Perempuan itu menggeleng pelan lalu berkata, "Kamu Dinar ya?" Dinar langsung waspada. Ia belum pernah melihat perempuan ini sebelumnya.
Iya, saya Dinar. Maaf, kita pernah kenal? Perempuan itu menoleh sebentar ke kiri dan kanan, lalu berbisik cepat. Aku Tika. Aku dulu kerja di sini, sebelum kamu. Jantung Dinar berdegup keras. Nama itu familiar. Ia pernah mendengar nama Tika disebut sekilas oleh Mas Dodi waktu ngobrol, tapi tak ada yang pernah cerita jelas soal kenapa Tika berhenti. Dinar membuka pintu lebih lebar. Masuk aja, Kak, di dalam ngobrolnya. Tika menggeleng cepat. Enggak bisa lama-lama. Aku cuma mau kasih tahu satu hal penting. Kamu harus pergi dari sini. Segera. Kenapa? Karena kamu yang ketujuh, kata Tika pelan. Dinar mengerutkan kening. Ketujuh apa? Tika menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Setiap 7 bulan, akan ada satu pegawai yang dipilih. Gak sembarangan. Ada proses, ada waktu, dan sekarang waktunya hampir habis. Kalau kamu masih di sini sampai malam Jumat depan, kamu akan hilang. Kayak aku hampir dulu. Dinar menelan ludah. Saya nggak ngerti. Dulu saya juga gitu. Nggak percaya. Tapi setelah bulan ke-7, saya mulai mimpi aneh, lihat bayangan, dengar suara-suara. Kayak kamu sekarang kan? Dinar terdiam. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Pak Hermawan, dia nggak kayak yang kamu kira. Dia kelihatannya baik, tapi dia bukan orang biasa. Dia pakai pesugihan. Setiap 7 bulan, dia harus kasih tumbal. Selalu dari konter ini. Gak langsung mati, tapi hilang. Dicabut nyawanya pelan-pelan lewat mimpi, lewat bayangan, sampai akhirnya benar-benar gak bisa pulang. Tika mendekat sedikit, suaranya makin cepat. Waktu saya sadar sudah hampir terlambat. Saya kabur, lari ke rumah nenek di luar kota. Gak berani ke kota lagi. Tapi malam-malam saya masih suka mimpi cermin. Masih suka dengar suara azan dari sumur. Tapi saya selamat karena kabur sebelum penghitungan terakhir. Penghitungan? Dinar bertanya pelan. Ya, 7 hari terakhir sebelum tumbal diambil. Setiap malam akan ada tanda. Hari pertama kamu mimpi. Hari kedua kamu dengar azan dari tempat aneh. Hari ketiga kamu lihat bayangan. Semua itu udah terjadi ke kamu, kan? Dinar mengangguk pelan, tubuhnya kaku. Kalau kamu bertahan sampai hari ke-7, kamu gak akan bisa keluar lagi. Jiwa kamu udah dikunci, kamu bakal jadi bagian dari konter ini. Jadi bayangan, jadi yang nanti muncul di cermin, nyari pegawai baru. Tika mundur setengah langkah, suaranya lirih. Masih ada waktu. Jangan percaya sama senyuman Pak Hermawan. Dia pemanggilnya. Sebelum Dinar sempat bertanya lagi, Tika sudah berbalik dan berjalan cepat pergi. Dinar ingin mengejarnya, tapi tubuhnya lemas. Ia kembali masuk ke konter, duduk di kursi dan menatap kosong. Kata-kata Tika terus terngiang di kepala. 7 bulan, 7 orang, 7 malam. Dan sekarang ia adalah yang ke-7. Dinar membuka ponselnya mengecek tanggal. Tepat 7 bulan sejak pertama kali ia kerja di konter. 7 pegawai termasuk dirinya sudah pernah bekerja di sini. Ia ingat wajah-wajah mereka walau hanya sekilas. Semua tampak biasa, tapi semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak pernah kembali. Ia mengambil kertas mencatat malam-malam aneh yang baru saja ia alami. 3 malam terakhir sudah jelas masuk dalam penghitungan. Kalau benar berarti tinggal 4 malam lagi. Dinar merasa ingin muntah. Tangannya dingin, matanya mulai panas. Ia ingin langsung telepon ayahnya, tapi takut ayahnya khawatir. Ia tahu ini bukan masalah biasa. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Sore, itu Dinar berpura-pura sakit. Ia pamit lebih awal dari konter, bilang ke Pak Hermawan bahwa kepalanya pusing. Anehnya, Pak Hermawan malah tersenyum lebih lebar dari biasanya. Kalau gitu istirahat aja di kamar belakang. Jangan kemana-mana ya. Biar saya yang jaga konter malam ini. Dinar memaksa tersenyum. Iya, Pak. Tapi ia tidak kembali ke kamar. Setelah keluar dari konter, ia langsung naik angkot dan pergi ke warnet terdekat. Ia mencari tahu semua informasi soal pesugihan dengan tumbal pegawai. Banyak cerita mirip yang ia temukan, dan semuanya berujung sama. Korban yang tidak sempat kabur hilang tak berbekas.
Ia juga mencari tahu tentang ciri-ciri tempat angker yang jadi pusat pesugihan. Banyak yang menyebut bau bunga, suara azan aneh, mimpi cermin, dan bayangan di kaca sebagai tanda-tanda awal. Dinar menutup komputer, menarik napas panjang. Malam itu ia tidur di musala kecil dekat pasar, tidak berani kembali ke kamar. Esok paginya, ia kembali ke konter. Pak Hermawan sudah di sana seperti biasa. Ia menyapa dengan ramah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Dinar kini sudah tahu, senyum itu bukan lagi ramah. Senyum itu sedang menunggu penghitungan selesai. Sejak pertemuannya dengan Tika, Dinar makin yakin bahwa ia harus melawan, bukan sekadar kabur. Malam-malam berikutnya, ia mulai lebih tekun menjalankan amalan yang dulu hanya sekadar rutinitas. Doa-doa dan wirid yang diajarkan ayahnya, yang dulu kadang ia baca sambil lalu, kini ia ucapkan dengan khusyuk dan penuh rasa takut. Sebelum tidur, ia membaca ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tangannya tak pernah lepas dari jimat pemberian ayahnya, yang dibungkus kain hitam kecil berisi potongan ayat suci. Ia kalungkan jimat itu di lehernya dan tempelkan ke dada saat tidur. Suatu malam, saat ia mulai tertidur, Dinar bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah surau kecil di kampungnya. Lampunya redup, tapi ada suara lembut dari arah mimbar. "Ayah," panggil Dinar pelan. Dari balik tirai surau muncul sosok Ustaz Karim, ayahnya. Wajahnya tenang, senyumnya lembut seperti biasa. Ia duduk di depan Dinar dan membuka Al-Quran kecil. "Baca ini, Din," katanya. "Ini tamengmu. Jangan lepas, jangan lalai. Kalau dia mendekat, baca keras-keras." Dinar menunduk dan membaca ayat yang ditunjukkan ayahnya. Dalam mimpi itu, lidahnya lancar, hatinya tenang. Tapi tiba-tiba dari belakang surau muncul bayangan besar, tidak berbentuk jelas tapi aura gelapnya membuat jantung Dinar berdebar. Ayahnya berdiri dan membentangkan tangannya, seolah melindungi Dinar. "Ayah nggak bisa ikut terus, tapi doa ayah selalu bersamamu." Dinar terbangun dengan peluh dingin, tapi anehnya, ia merasa jauh lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Esoknya, saat ia bekerja seperti biasa, Dinar mulai memperhatikan gelagat Pak Hermawan yang makin aneh. Saat sedang menyusun kotak HP di rak, pria itu datang menghampirinya dari belakang. "Dinar, bantu ambilin nota pembelian di laci bawah ya." Saat ia membungkuk untuk mengambil nota, Pak Hermawan berdiri sangat dekat di belakangnya. Dinar bisa merasakan napasnya, berat dan panas. Tapi yang paling membuatnya kaget, jimat di dadanya tiba-tiba terasa panas seperti bara. Sakitnya menusuk, ia langsung berdiri dan menahan napas. "Maaf Pak, kayaknya saya agak pusing." Pak Hermawan menatapnya sebentar. Matanya tampak merah, bukan seperti orang sakit, tapi seperti darah menggumpal di balik bola matanya. Dinar buru-buru mengalihkan pandangan. "Oke, kamu istirahat dulu di belakang," katanya pelan tapi nadanya berat, seperti bukan suara normalnya. Dinar pura-pura masuk ke kamar belakang, tapi ia tidak tidur. Ia duduk sambil menggenggam jimat dan mulai membaca ayat-ayat dari mimpi semalam. Entah kenapa saat membaca itu ia merasa seperti ada cahaya kecil yang menyala di dadanya. Udara di sekitar tubuhnya jadi lebih hangat, tapi tenang. Ia lanjutkan bacaannya sambil bergetar. Ketika ia selesai, rasa takut yang sebelumnya membungkus dadanya mulai berkurang. Malam harinya, Dinar kembali mendapat mimpi. Kali ini ia berada di dalam konter, tapi semua lampunya padam. Ia berdiri di tengah ruangan dengan satu lilin kecil di tangan. Di sekelilingnya muncul 7 cermin tinggi. Di dalam setiap cermin ada wajah berbeda-beda, semuanya perempuan muda. Semuanya menatapnya kosong. Kemudian dari tengah muncul cermin ke-8. Tidak ada bayangan siapapun di dalamnya, hanya kabut. Tapi perlahan, bayangan Pak Hermawan muncul di sana. Senyumannya lebar dan matanya menyala merah. Tiba-tiba dari cermin itu muncul tangan besar yang menjulur keluar ke arah Dinar. Tepat saat tangan itu hampir menyentuhnya, Dinar membaca ayat tameng dari ayahnya. Cermin itu langsung retak dan pecah dengan suara keras. Ia terbangun sambil menarik napas panjang. Jam menunjukkan pukul 3:15. Waktu tahajud. Tanpa pikir panjang,
Dinar mengambil air wudhu dan mulai sholat. Ia baca semua doa yang pernah diajarkan ayahnya. Air matanya mengalir deras bukan hanya karena takut, tapi juga karena rindu pada ayahnya yang sudah lama tidak ia temui. Keesokan harinya, Dinar kembali bekerja seperti biasa, tapi kini ia lebih waspada. Setiap kali Pak Hermawan mendekat, jimat di dadanya kembali terasa panas. Tapi sekarang Dinar tidak panik. Ia tahu itu adalah peringatan. Ia langsung merapal doa dalam hati setiap kali hal itu terjadi. Pak Hermawan semakin sering datang ke konter malam hari. Kadang ia tidak bicara sama sekali, hanya duduk di kursi dan memandangi CCTV atau layar ponsel kosong. Dinar pura-pura tidak memperhatikan tapi matanya awas. Malam itu saat hanya mereka berdua di konter, listrik tiba-tiba mati. Semua lampu padam, hanya senter ponsel yang menyala. "Kamu bawa lilin di kamar belakang, kan?" tanya Pak Hermawan. "Enggak, Pak," jawab Dinar cepat. Pak Hermawan hanya diam tapi wajahnya tampak berbeda. Matanya lebih merah dan kulit di lehernya tampak menghitam seperti gosong. Dinar tahu ini bukan malam biasa. Dengan suara lirih, Dinar mulai membaca ayat kursi sambil berdiri diam. Saat ia sampai pada kalimat, "Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azhim," suara di sekelilingnya seperti pecah. Udara menjadi panas tapi kemudian menghilang dalam sekejap. Pak Hermawan berdiri perlahan, menatap Dinar dengan tatapan tajam. Tapi kemudian, ia mundur tanpa berkata apa-apa dan langsung keluar dari konter. Tidak seperti biasanya. Dinar mengunci pintu rapat-rapat dan kembali ke kamar. Ia tahu, perang ini belum selesai. Tapi ia juga sadar, karomah dari ayahnya bukan cuma sekadar jimat atau bacaan, tapi benteng keyakinan yang membungkus dirinya dari kejahatan yang tak terlihat. Malam itu langit mendung, angin terasa ganjil, dan udara di sekitar konter seperti lebih berat dari biasanya. Dinar duduk di kursi sambil merapal wirid dalam hati. Ia merasa malam ini bukan malam biasa. Bukan cuma karena hari Jumat Kliwon, tapi juga karena jimat di lehernya bergetar pelan, seperti memberi isyarat bahaya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tiba-tiba Pak Hermawan datang, membawa 2 gelas air dalam botol plastik. Salah satunya ia sodorkan ke Dinar. "Minum dulu, Din. Lihat, kamu kelihatan capek," ucapnya sambil tersenyum tipis. Dinar menolak dengan halus tapi Pak Hermawan terus mendesak. Akhirnya, dengan ragu, Dinar meneguk sedikit untuk menjaga sopan santun. Rasa air itu aneh, pahit dan agak pahit getar. Beberapa menit kemudian, kepalanya terasa ringan, matanya mulai buram, dan tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia tak sadarkan diri. Saat membuka mata, Dinar mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap hanya diterangi cahaya lilin. Tubuhnya terbaring di lantai, di tengah lingkaran besar yang dilukis dengan darah. Di sekeliling ruangan, ada simbol-simbol aneh, tulisan asing, dan sesajen yang baunya menusuk. Bau kemenyan dan bunga Kamboja memenuhi ruangan. Pak Hermawan berdiri di salah satu sisi lingkaran. Wajahnya kini berbeda. Matanya merah menyala, kulit wajahnya seperti terkelupas sebagian, menampakkan daging gelap di bawahnya. Di belakangnya 3 orang berpakaian hitam berdiri diam tanpa wajah jelas. Mereka hanya membungkuk ke arah lingkaran, mulut mereka berkomat kamit. "Penghitungan ke-7 selesai malam ini," ujar Pak Hermawan dengan suara berat. Dinar mencoba bergerak tapi seluruh tubuhnya kaku. Mulutnya pun sulit dibuka, namun dalam hatinya ia mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba nyala lilin di sekitar lingkaran mulai goyah. Angin seperti datang entah dari mana. Salah satu pria berpakaian hitam memekik pelan. Pak Hermawan terlihat terganggu. "Hentikan itu," bentaknya. Tapi Dinar terus melanjutkan bacaan dalam hati, meski tubuhnya masih tak bisa digerakkan. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia fokus hanya pada bacaan itu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara aneh dari langit-langit. Seperti gemuruh, tapi hanya terdengar di dalam ruangan itu. Dari pojok ruangan, bayangan terang mulai muncul, berbentuk seperti sosok laki-laki berjubah putih. Sosok itu melangkah pelan mendekati lingkaran darah.
Mata Dinar membelalak. Sosok itu mirip ayahnya. Wajahnya samar, tapi senyumnya sangat dikenali. Hangat dan damai, seperti saat ayahnya menyambutnya pulang ngaji waktu kecil dulu. Sosok itu mengangkat tangannya dan membaca sesuatu dengan suara berat, tapi tenang. Lingkaran darah di lantai mulai retak seperti tanah kering, dan cahaya kecil muncul dari retakan itu. Makhluk-makhluk di sekeliling ruangan mulai berteriak. Salah satu dari mereka terbakar, tubuhnya langsung jadi abu. Pak Hermawan memekik sambil mundur, tangannya menutupi wajah. Tidak, ini belum waktunya, tumbalnya belum selesai. Sosok terang itu menunjuk simbol pesugihan di dinding. Dan dalam sekejap, api muncul membakar kain hitam yang tergantung di sana. Asap tebal mengepul, disertai suara jeritan dari makhluk tak terlihat. Tubuh Dinar tiba-tiba bisa digerakkan. Ia langsung duduk dan mengambil jimat dari lehernya, menggenggamnya erat sambil membaca keras. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azhim. Begitu kalimat itu selesai, lantai ruangan pecah seperti retakan kaca. Suara keras seperti ledakan membuat semua simbol di dinding hancur. Sesajen beterbangan dan semua lilin padam dalam waktu bersamaan. Pak Hermawan jatuh tersungkur di lantai. Tubuhnya mengejang hebat lalu mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Kulitnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Tidak, aku belum selesai, aku belum kaya. Ucapnya pelan sebelum akhirnya tubuhnya membusuk perlahan, menyisakan tulang dan debu yang gelap. Sosok cahaya itu menoleh ke arah Dinar, mengangguk sekali lalu perlahan menghilang bersama asap putih yang mengalir ke langit-langit. Suasana ruangan menjadi hening, bahkan suara jangkrik pun hilang. Dinar terbangun di depan pintu rumah tua itu. Udara pagi mulai terasa, dan suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Tubuhnya masih lemas, tapi tidak ada luka. Jimatnya masih di tangan, kini dingin dan basah oleh keringat. Ia menatap ke arah rumah tua itu. Sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda ritual atau mayat. Semua seperti mimpi, tapi rasa hangus dan bau kemenyan masih menempel di pakaiannya. Beberapa tetangga mulai terlihat keluar rumah, tidak menyadari apa yang terjadi malam itu. Dinar berdiri perlahan dan berjalan pelan kembali ke tempat kosnya. Di sepanjang jalan, ia hanya menangis pelan. Ia tahu satu hal pasti, malam tumbal telah berlalu. Ia selamat. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena doa, keimanan, dan karomah ayahnya yang tak pernah putus. Perjalanan pulang Dinar ke desa terasa sangat berbeda kali ini. Tidak ada rasa senang seperti waktu pertama merantau dulu. Yang ada hanya perasaan lelah dan lega. Tas kecil berisi pakaian dan jimat dari ayahnya masih tergenggam erat. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya masih sering gemetar tanpa sebab. Sesampainya di terminal kecil dekat desa, Dinar turun dari bus sambil menahan air mata. Ia memanggil ojek langganan ayahnya yang biasa menjemput santri-santri madrasah. Tanpa banyak tanya, si abang ojek langsung mengantar Dinar ke rumahnya. Di depan rumah, Ustaz Karim, ayahnya, sudah menunggu. Pria tua itu langsung memeluk Dinar tanpa berkata apa-apa. Pelukannya kuat dan hangat. Dinar menangis sejadi-jadinya di dada ayahnya, seperti anak kecil yang baru saja selamat dari mimpi buruk. Malam itu Dinar tidur di kamar lamanya. Tempat tidur masih seperti dulu, dengan sajadah tergantung di dinding dan rak kecil berisi buku-buku doa. Ia merasa aman kembali. Tidak ada bau bunga Kamboja, tidak ada suara aneh, dan tidak ada bayangan menakutkan. Keesokan harinya, ayahnya duduk bersama, Dinar diteras sambil menyeruput teh. Mereka tidak langsung bicara soal kejadian di kota. Ustaz Karim hanya menepuk bahu anaknya pelan. Kamu sudah melewati malam yang panjang, Din. Tapi Tuhan menjaga kamu. Kamu kuat. Dinar hanya mengangguk. Butuh waktu beberapa hari sampai ia bisa menceritakan semuanya dengan tenang. Saat ia menceritakan tentang ritual, mimpi, jimat panas, dan sosok bercahaya, ayahnya tidak terkejut. Ia malah tersenyum kecil. Malam itu, Bapak juga tidak tidur. Bersama dua guru dari pesantren, Bapak membaca doa-doa perlindungan. Kami semua merasa kamu sedang dalam ancaman. Tapi syukur, kamu selamat. Itu semua karena kamu tetap pegang doa.
Dinar terdiam. Ia baru sadar bahwa ikatan batin antara dirinya dan ayahnya begitu kuat. Bahkan dari jarak jauh, ayahnya ikut melawan kegelapan yang mengincarnya. Seminggu kemudian, kabar dari kota sampai ke desa. Konter HP tempat Dinar bekerja terbakar secara misterius. Tidak ada korban jiwa, tapi semua isi bangunan hangus. Polisi menemukan tempat itu kosong. Pak Hermawan dinyatakan hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada keluarganya yang bisa dihubungi. Seakan-akan ia lenyap di telan bumi. Orang-orang di sekitar konter mulai bergosip. Ada yang bilang itu karma. Ada yang percaya tempat itu memang angker. Tapi Dinar memilih untuk diam. Ia tahu cerita sebenarnya akan terlalu sulit dipercaya orang awam. Setelah pulih secara fisik dan mental, Dinar mulai membantu ayahnya di madrasah. Ia mengajar anak-anak kecil mengaji dan membaca doa harian. Mulanya hanya beberapa anak tetangga yang ikut, tapi perlahan jumlahnya bertambah. Orang tua mulai percaya bahwa Dinar bisa jadi penerus Ustaz Karim. Setiap sore, suara anak-anak membaca Iqra dan Al-Quran terdengar dari halaman rumahnya. Dinar mengajari mereka dengan sabar, persis seperti cara ayahnya dulu mengajarinya. Kadang, ia tersenyum sendiri, mengingat masa kecilnya yang dipenuhi hafalan surah-surah pendek. Suatu hari, seorang ibu dari desa sebelah datang membawa anaknya yang pendiam. Anak itu sering mimpi buruk dan suka menyendiri. Ibu itu memohon agar anaknya diajari doa-doa pelindung. Dinar tidak ragu. Ia ambil air, membaca ayat-ayat yang pernah ayahnya ajarkan, lalu memercikannya ke tangan anak itu. Sejak saat itu, Dinar mulai merasa bahwa hidupnya punya arah baru. Ia tidak ingin lagi mencari pekerjaan di luar kota, apalagi di tempat-tempat yang tak jelas. Ia sudah melihat sendiri betapa dunia bisa menyimpan kegelapan yang licik, tersembunyi di balik senyum dan kebaikan palsu. Ayahnya sekali waktu menegur, pelan. "Kamu bisa jadi lebih dari ini, Din. Kalau nanti ada kesempatan belajar ke pesantren besar, Bapak siap bantu." Tapi Dinar hanya tersenyum. "Biarlah aku di sini, Pak. Biar aku jaga yang kecil-kecil ini dulu. Dunia luar terlalu gelap. Tapi di sini, aku masih lihat cahaya." Ustaz Karim tidak menjawab, tapi raut wajahnya menunjukkan rasa bangga yang dalam. Hari-hari berlalu. Dinar kini dikenal sebagai bu guru kecil oleh anak-anak desa. Ia mengisi waktu dengan mengaji, mengajar, dan sesekali membantu ibu-ibu membuat kue untuk arisan. Hidupnya sederhana tapi tenang. Ia tidak lagi bermimpi buruk, tidak lagi mencium bau aneh, dan tidak pernah lagi melihat bayangan dari cermin. Namun, setiap malam Jumat sebelum tidur, ia tetap membaca ayat kursi dan surat Al-Baqarah yang dulu diajarkan ayahnya. Jimat kecil dari ayahnya masih ia simpan di dalam dompet, walau sekarang sudah mulai usang. Bagi Dinar, itu bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat bahwa sekuat apapun godaan dunia, selama masih berpegang pada cahaya Tuhan, kegelapan tidak akan menang.